Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan satu kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat mencintai Rasulullah dan sangat mencintai Allah. Ka'ab bin Malik adalah seorang yang rajin beribadah kepada Allah. Ka'ab bin Malik selalu mengikuti peperangan demi peperangan yang diadakan oleh Rasulullah, kecuali perang Badar. Karena pada waktu itu Ka'ab bin Malik belum tahu tentang perang Badar. Pada suatu saat, ketika di Madinah cuaca sangat terik sekali, Rasulullah SAW mengumumkan kepada seluruh umat muslim yang ada di Madinah untuk bersiap-siap mengikuti perang Tabuk melawan bangsa Romawi. Semua orang bersiap-siap dalam peperangan tersebut dan ingin mengambil bagian dalam jihad tersebut. Termasuk diantaranya adalah Ka'ab bin Malik. Akan tetapi karena pada waktu itu cuaca di kota Madinah sangat terik sekali dan bertepatan dengan musim kurma, ada keraguan di hati Ka'ab bin Malik untuk mengikuti perang Tabuk. Dengan berbagai alasan, akhirnya pada waktu itu Ka'ab bin Malik tidak mengikuti perang Tabuk. Dalam hatinya berpikir demikian. Semua orang berbondong-bondong mengikuti perang Tabuk Rasulullah keluar kota Madinah. Seandainya ada satu orang yang tidak ikut, pasti Rasulullah tidak tahu. Gumam Ka'ab bin Malik di dalam hatinya. Ketika perang Tabuk berlangsung, Ka'ab bin Malik sibuk dengan kebun-kebun kurma yang dia miliki. Akan tetapi di dalam hati Ka'ab bin Malik itu terjadi ketidaknyamanan. Dia malu, dia merasa bersalah. Kenapa pada waktu itu dia tidak mengikuti Rasulullah untuk melaksanakan perang Tabuk? Dia malu karena ternyata yang tertinggal di kota Madinah hanya orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang uzur, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang diragukan keimanannya, yakni orang-orang munafik. Ka'ab bin Malik merasa bersalah pada waktu itu. Tapi ya sudahlah, ibarat nasi sudah menjadi bubur. Ka'ab bin Malik sangat malu sekali. Hingga akhirnya perang Tabuk selesai dan Rasulullah beserta rombongan kembali ke kota Madinah. Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan umat Islam yang ada di kota Mekah. Rasul menanyai satu persatu apa alasannya bagi mereka yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk tersebut. Hingga akhirnya datanglah kesempatan itu kepada Ka'ab bin Malik. Rasulullah bertanya kepada Ka'ab bin Malik, "Wahai Ka'ab bin Malik, mengapa engkau tidak hadir dalam perang Tabuk?" Dengan menunduk, Ka'ab bin Malik berkata kepada Rasulullah, dalam perasaan yang serba salah, dengan perasaan yang sangat malu, Ka'ab bin Malik menjawab, "Wahai Rasulullah, seandainya yang bertanya ini bukan engkau ya Rasulullah, saya pasti akan berbohong. Karena ini yang menanyakan adalah engkau wahai kekasih Allah. Maka ketika saya berbohong,
pasti Allah akan menurunkan firman-Nya kepada engkau, wahai Rasulullah. Akhirnya Ka'ab bin Malik berkata jujur kepada Rasulullah bahwa dia silau dengan musim kurma dan ada rasa malas dalam dirinya ketika waktu itu cuaca sangat terik. Mendengar perkataan Ka'ab bin Malik, Rasulullah sangat kecewa hingga mendiamkan Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Dan umat Islam, kaum muslimin di kota Madinah semua memboikot Ka'ab bin Malik selama 50 hari. Nah, dari sini Ka'ab bin Malik kebingungan. Dia mendatangi keponakannya Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, kenapa Rasulullah mendiamkan saya selama ini? Ketika saya ajak bicara, beliau diam. Akhirnya Abu Qatadah, terimalah wahai Ka'ab bin Malik. Itu adalah hukuman dari Rasulullah untuk kamu yang tidak mengikuti perintah Rasul, yakni perang Tabuk. Akhirnya Ka'ab bin Malik merenung. Ka'ab bin Malik tetap melaksanakan ibadah karena kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hingga dalam kebimbangan itu, Ka'ab bin Malik didatangi utusan dari kerajaan Romawi yang membawa surat. Wahai Ka'ab bin Malik, ikutlah bersama kami. Ketika engkau mengikuti Rasulullah, inilah yang kau terima. Ketika engkau tidak mengikuti berperang, engkau diboikot, engkau tidak dianggap, engkau diacuhkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik langsung menyobek kertas itu dan mengatakan, aku lebih cinta Allah dan Rasulullah. Biarlah ini hukuman aku terima, karena ini adalah kesalahanku. Itu jawab Ka'ab bin Malik. Dengan keteguhannya, dia tetap melaksanakan ibadah. Dia tetap mencintai Allah dan mencintai Rasul-Nya. Ada beberapa orang munafik yang mengatakan kepada Ka'ab bin Malik pada waktu itu, wahai Ka'ab bin Malik, datanglah kepada Rasulullah untuk meminta keringanan, supaya engkau dilayani oleh istrimu, supaya engkau tidak didiamkan oleh keluargamu seperti Hilal bin Umayyah. Karena pada waktu itu ada 3 orang, jadi Ka'ab bin Malik tidak sendirian ketika tidak mengikuti perang, yakni ada sahabat yang bernama Hurairah dan Hilal bin Umayyah. Tetapi keduanya ini ternyata sudah tua renta, sehingga Rasulullah masih memaafkan sahabat yang lain ini, termasuk Hurairah dan Hilal bin Umayyah. Ka'ab bin Malik menjalani boikotnya terus dengan beribadah kepada Allah. Dia terus beristighfar, dia terus meminta ampun kepada Allah. Hingga di hari ke-50 turunlah firman Allah kepada Rasulullah SAW, yakni surat At-Taubah ayat 117 hingga 119, yang isinya mengisahkan bahwa Allah mengampuni orang-orang yang berperilaku seperti Ka'ab bin Malik. Walaupun dia melakukan salah, ketika dia mau jujur, mau memperbaiki, mau bertobat, maka Allah memaafkannya. Nah, ketika hari ke-50, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah mengampuni Ka'ab bin Malik, maka semua orang Islam di Madinah pada waktu itu menyambutnya dengan bersukacita dan semua berlari memeluk Ka'ab bin Malik. Alhamdulillah Ka'ab bin Malik, Allah mengampunimu. Alhamdulillah Ka'ab bin Malik, Allah mengampunimu. Hingga meneteslah semua air mata Ka'ab bin Malik dan dia berlari menemui Rasulullah hingga memeluk Rasulullah. Terima kasih, alhamdulillah wahai kekasih Allah, Allah mengampuniku. Ka'ab bin Malik pun bertanya kepada Rasulullah, wahai kekasih Allah, apakah yang engkau sampaikan itu adalah firman dari Allah? Ataukah itu perkataan darimu, wahai kekasih Allah?
Rasulullah SAW menjawab bahwa ini adalah firman dari Allah. Maka semakin berlinanglah air mata Ka'ab bin Malik pada waktu itu. Hingga Ka'ab bin Malik sadar bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan Maha Penyayang. Dari situ Ka'ab bin Malik mendermakan hartanya, jiwanya sepenuhnya untuk agama Islam. Dia sumbangkan harta-hartanya, kurma-kurmanya dibagikan kepada seluruh umat Islam di kota Madinah. Dengan kejujurannya, Ka'ab bin Malik berani mengakui kesalahannya. Maka dengan kisah ini semoga kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita berbohong, tidak akan ada rasa nyaman di hati kita. Hidup dengan kejujuran, ketika kesalahan yang kita lakukan, kita terus minta ampunan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang meraih kemenangan sejati.